selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di mentoring online Senat ya. Jadi kita bakal bahas di sini mengenai materi UAS Statistika 2. Perkenalkan sebelumnya nama saya Jun Kevin. Oke, jadi di UAS Statistika 2 ini materinya ada apa saja? Ada 3 ya di sini. Yang pertama adalah mengenai analisis regresi dan korelasi sederhana. Kemudian ada asumsi model regresi dan analisis regresi. Dan yang ketiga adalah statistik non-parametrik. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mungkin saya jelasin dulu materi-materinya ya. Secara singkat saja. Oke, jadi yang pertama adalah mengenai analisis regresi dan korelasi sederhana. Jadi analisis regresi merupakan hubungannya secara linear ya. Dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Variabel independen biasanya kita sebut sebagai X, kemudian variabel dependen kita sebut sebagai Y. Nah, digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apakah arahnya itu positif atau negatif? Kalau positif berarti dia searah, kalau misalkan negatif dia berbalik arah. Gitu ya. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen itu mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi di sini secara singkat persamaannya bisa berupa populasi dan atau bisa juga berupa sampel ya. Tapi yang biasanya kita pakai itu yang sampel ini. Di sini ada keterangannya juga. Kemudian yang kedua mengenai koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi itu menyatakan hubungan antara suatu variabel, yaitu variabel bebas, dengan variabel lainnya, yaitu variabel terikat. Nah, interval koefisien korelasi ini terletak di antara -1 sampai 1 ya. Nah, kalau misalkan R-nya itu atau koefisien korelasinya itu sama dengan -1, itu artinya hubungan antara X dan Y sempurna dan negatif. Kalau misalkan koefisien korelasinya itu nilainya 0, itu berarti tidak ada hubungan antara X dan Y. Kalau misalkan koefisien korelasinya itu +1, artinya hubungan antara X dan Y sempurna dan positif. Kalau misalkan koefisien korelasinya itu mendekati 1, itu berarti hubungan antara X dan Y-nya itu kuat. Tapi kalau misalkan dia mendekati 0, ya, koefisien korelasinya itu mendekati 0, maka hubungannya itu bisa dikatakan lemah. Hubungan antara X dan Y dikatakan lemah. Nah, rumusnya itu yang biasa kita pakai menggunakan metode least square, yang sepertinya juga diajarin di Statistika 2, rumusnya ini ya. Jadi pertama ada B1, B1 itu sigma dari XI dikurang X bar, kemudian dikali sama YI dikurang Y bar, dibagi sama sigma dari XI dikurang X bar dikuadratkan. Kemudian setelah dapat B1, kita bakal cari B0. B0-nya itu sama dengan Y bar dikurang B1 dikali X bar. Kemudian setelah itu kita bakal cari nilai R. Yang rumusnya agak panjang ini ya. Tapi nanti kita bedah satu-satu. Nah, setelah koefisien korelasi, kemudian ada yang namanya koefisien determinasi atau coefficient of determination. Jadi ini pengertiannya bahwa koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi yang kita buat dalam mengestimasi Y atau variabel dependen. Dengan kata lain, koefisien determinasi mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X-nya. Jadi angka di koefisien determinasi itu bakal mengukur berapa besar proporsi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Sedangkan sisanya, yaitu 1 dikurang koefisien determinasi, itu mengukur proporsi variabel Y yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel X-nya. Rumusnya sebenarnya bisa pakai rumus yang ini ya, yang tadi rumus R ini. Tinggal dikuadratkan saja, ya, tinggal dikuadratkan saja karena koefisien determinasi itu lambangnya R kuadrat. Kemudian kalian juga bisa menggunakan rumus sum square regression dibagi sama sum square total. SSR itu sama dengan sigma dari Y prediksi dikurang Y bar, kemudian dikuadratkan. Kemudian SST atau sum square total itu penjumlahan dari sum square regression dan juga sum square error. Kemudian setelah itu ada uji signifikansi. Uji signifikansi sendiri kalau di materi UAS Statistika 2 itu ada 2 macam ya yang dipelajari. Ada yang namanya uji T atau t-test ya, yang biasa kita sebut juga dengan nama uji parsial.
Jadi uji parsial ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Jadi namanya juga uji parsial, berarti kalau misalkan variabel independennya ada 2, nanti ujinya ada 2 juga. Kalau misalkan variabel independennya ada 3, nanti ujinya juga ada 3 juga, uji parsialnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk uji T sendiri. Yang pertama tentu saja merumuskan hipotesis ya. Merumuskan hipotesis, kemudian menentukan critical value, lalu menghitung nilai uji statistik dengan rumus ini, dan kemudian menarik kesimpulan. Ini mungkin saya persingkat saja, soalnya nanti bakal dibahas di soal UAS. Nah, kemudian yang kedua adalah uji F atau F-test, yang biasa kita sebut juga dengan uji simultan. Jadi dengan hanya satu variabel independen atau X, maka uji F bisa memberikan hasil yang sama dengan uji T. Yang berarti uji simultan itu uji secara keseluruhan dari variabel-variabel independen yang ada. Kalau tadi kan uji T kita ujinya secara parsial ya. Secara parsial X1 diuji, kemudian X2 diuji, X3 diuji. Kalau misalkan uji F ya X1, X2, X3. Gitu. Nah, langkah-langkahnya juga mirip ya seperti uji T tadi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini untuk pendugaan interval untuk beta 1 itu kita juga sudah pernah belajar ya pada saat materi UTS ini, materi UTS Statistika 2. Dan kemudian terakhir mengenai menentukan apakah persamaan regresi dapat digunakan untuk prediksi. Jadi persamaan regresi dapat digunakan untuk prediksi jika hasil uji koefisien regresi atau beta tadi dengan T dan F, jadi uji T, uji F-nya itu menunjukkan bahwa H0 ditolak. Jadi H0-nya itu harus ditolak atau signifikan. Maka persamaan regresinya bisa digunakan untuk prediksi. Oke, itu tadi materi bab 1 gitu ya. Nah, ini adalah materi bab 2, mengenai asumsi, model regresi, dan analisis regresi, yang dimana kalau misalkan di soal UAS nanti kita bakal dikasih data output SPSS gitu ya, output SPSS, nanti kita tinggal ibaratnya kayak membahas apa output tersebut artinya. Nah, jadi yang pertama adalah mengenai uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik itu dibagi jadi 4 macam ujinya. Yang pertama adalah uji multikolinearitas, yang dimana multikolinearitas itu suatu keadaan di mana terjadi korelasi linear antara variabel independen dalam model regresi. Nah, multikolinearitas ini bisa menyebabkan standar error dari koefisien regresi menjadi besar. Jadi kemungkinan regresi yang kita gunakan itu keputusannya itu jadi salah gitu. Kemungkinan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan itu jadi besar. Nah, data yang baik ya tentu saja tidak ada multikolinearitas. Nah, untuk menentukan apakah suatu data itu memiliki multikolinearitas atau enggak, itu kita bisa menggunakan yang namanya VIF dan tolerance, atau kita bisa juga menggunakan condition index. Tapi yang biasanya sering digunakan itu VIF ya. Jadi suatu model akan terbebas dari masalah multikolinearitas bila nilai VIF-nya itu berada di bawah angka 10 dan toleransinya itu mendekati 1. Yang biasanya kita lihat sih kalau untuk uji multikolinearitas itu nilai VIF-nya. Kemudian ini ada kalau condition index. Dan kemudian ini salah satu contohnya. Salah satu contoh output SPSS-nya. Kemudian kita disuruh mencari tahu apakah data ini lolos uji multikolinearitas atau enggak. Nah, kita lihat dari nilai VIF-nya ya. Jadi variabel independen profitabilitas. Nih, VIF-nya itu nilainya 1,105. Kemudian ukuran perusahaan itu 1,016. Kemudian struktur modal ada 1,083 dan likuiditas ada 1,039. Nah, kesemua nilai ini ternyata kurang dari 10 nilai VIF-nya. Sehingga kesimpulannya itu tidak ada multikolinearitas. Jadi kita bisa tahu apakah suatu data itu mengalami masalah multikolinearitas atau enggak dengan melihat nilai VIF-nya. Nah, kemudian yang kedua ada mengenai uji autokorelasi.
Jadi autokorelasi itu suatu keadaan di mana terjadi korelasi antara error pada periode T dengan error pada periode T-1 ke T-2 dan seterusnya. Jadi biasanya data yang terkena masalah autokorelasi ini biasanya datanya itu berupa time series, ya, ada tahun-tahunnya gitu. Nah, akibatnya ya tentu saja hasil yang bias ya pada regresi. Dan data yang baik itu seharusnya tidak ada autokorelasi. Dan kalau di statistika 2 sendiri kita diajarkan menggunakan Durbin-Watson test ya untuk uji autokorelasi ini. Nah, jadi ini adalah Durbin-Watson test ya. Ini jadi ada keterangannya bahwa kalau misalkan tidak ada autokorelasi itu terjadi pada saat nilai Durbin-Watson-nya itu di antara DU dan juga 4 dikurang DU. Kalau misalkan dia berada di antara DL dan DU atau 4 kurang DU dikurang sama 4 dikurang DL, itu kita bisa sebut sebagai gray area. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan apakah terjadi autokorelasi atau enggak. Tapi kalau misalkan kita jauh lagi dari DL sampai 0 ini, itu autokorelasinya sifatnya positif, dan kalau misalkan rentangnya itu dari 4 dikurang DL sampai ke 4, itu autokorelasi negatif. Ya. Jadi data yang baik itu berada di antara DU sampai 4 dikurang DU. Nah, kemudian uji yang selanjutnya adalah mengenai uji heteroskedastisitas. Yang dimana uji ini digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau ragam dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jadi biasanya data yang terkena masalah heteroskedastisitas itu bentuknya seperti gini. Jadi bentuknya itu kayak trompetnya. Ada titik-titik itu tapi membentuk pola seperti trompet. Nah, ini yang terkena masalah heteroskedastisitas. Yang bagus yang tidak memiliki pola seperti yang ini. Jadi yang bagus itu yang beracak seperti gini. Kita lihatnya dari scatter plot. Kita lihat ini dari scatter plot. Lihat dari uji heteroskedastisitas. Nah, kemudian juga ada uji normalitas ya. Ini untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual itu memiliki distribusi normal atau enggak. Jadi data yang bagus itu residualnya itu terdistribusi normal. Kalau misalkan kita lihat yang gambar di kanan ini, ya dia tidak terdistribusi normal ya, tidak mengikuti garis miring ini. Ya. Yang biasanya lulus uji normalitas yang tentu saja datanya itu berada di sekitar garis miring ini. Kita biasanya menggunakan probability plot untuk melihat untuk menguji normalitas. Nah, kemudian ada lagi mengenai analisis regresi ganda. Itu kita bisa lihat dari nilai koefisien yang di bagian B ya. Itu untuk analisis regresi ganda supaya kita bisa buat persamaan regresinya. Seperti contoh pada data ini, di mana Y prediksi itu sama dengan 0,533 yang dapat angkanya dari konstanta, ini ya, konstan ini. Kemudian ditambah sama 0,181 X1. X1 ini adalah variabel independen profitabilitas, yaitu sebesar 0,181 dikurang 0,533 X2, yaitu ukuran perusahaan. Di sini nilainya minus, sehingga pada saat persamaan kita menuliskan persamaan regresi juga minus nilainya. Kemudian ada X3 yaitu mengenai struktur modal, itu nilainya 0,093, sehingga kita tulis saja ditambah 0,093. Kemudian dikurang 0,007 S4, yaitu likuiditas. Ini juga sama, nilainya juga minus. Nanti juga ada artinya masing-masing, yang dimana teman-teman juga harus buat. Jika X1, X2, X3, dan X4 itu bernilai 0, maka besarnya nilai perusahaan atau variabel dependennya atau Y-nya itu 0,533 yang didapat dari konstan. Kemudian jika X2, X3, dan X4-nya itu konstan, maka setiap kenaikan satu satuan X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,181 satuan. Kita lihat dari nilai B dari profitabilitasnya. Ya. Nanti juga seterusnya untuk X2, X3, X4 sama. Kemudian kita lanjut ke materi terakhir mengenai statistik non-parametrik.
Jadi statistik non parametrik, ya dia tidak memiliki uji-uji asumsi klasik yang tadi sudah kita bahas, dan juga biasanya digunakan untuk data-data yang sifatnya itu ordinal atau nominal. Nah, di materi ini sendiri, uji statistik non parametriknya itu dibagi menjadi 5 macam ya pengujiannya. Ada yang namanya uji tanda atau sign test, yang di mana uji tanda ini digunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu treatment. Jadi misalkan kalian nanti dikasih data kemudian ada kolomnya itu ada kolom sebelum, kolom sesudah. Nah itu biasanya masuk ke dalam uji sign test atau uji yang kedua selanjutnya nanti yaitu uji Wilcoxon. Nah kalau uji tanda sendiri cuma melihat tanda positif atau negatif dari suatu perbedaan. Jadi nanti data yang kita dapat, data kolom sebelum dan kolom sesudah nanti kita selisihkan ya. Untuk dapat selisihnya atau perbedaannya, nanti kita lihat apakah tandanya itu positif atau negatif. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk uji tanda sendiri. Jadi pertama tentu saja merumuskan hipotesis, kemudian menentukan nilai tingkat nyata. Ini nanti kita bisa lihat di tabel ya nilainya ini. Kemudian langkah ketiga menghitung nilai uji statistik, kita menggunakan rumus D gini, dan langkah keempat yaitu menarik kesimpulan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi misalkan ada data sebelum insentif dan juga setelah insentif, kemudian ada tandanya ini. Tandanya ini menunjukkan apakah setelah insentif nilainya itu bertambah atau berkurang. Kalau misalkan bertambah berarti positif, kalau misalkan berkurang berarti negatif. Jadi kita lihat dulu bagaimanakah tanda setelah perbedaan ini. Misalkan data pertama sebelum insentif 164, setelah insentif 170, maka kan naik ya nilainya. Jadi kita kasih tanda positif. Kalau misalkan data kedua 166 jadi 150, nilainya turun. Jadi kita kasih tanda negatif dan seterusnya sampai kita dapat ke 10 data ini. Kemudian kita dapat N1 yaitu berapa banyak data yang tandanya itu positif yaitu sebanyak 8 data. Kemudian N2-nya itu berapa banyak data yang negatif gitu. Yang tandanya itu negatif. Jadi kita dapat ada 2 ya datanya. Dan ini asumsinya alfanya itu sama dengan 5%. Jadi langkah pertama kita buat hipotesis H0. Hipotesis H0 itu M sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari jumlah lulusan sebelum dan sesudah insentif. Kemudian hipotesis alternatifnya itu N tidak sama dengan 0, berarti terdapat perbedaan yang signifikan dari jumlah lulusan sebelum dan sesudah insentif. Kemudian langkah kedua kita bakal cari nilainya di tabel ya. Sebentar, apakah saya bisa membuka tabelnya? Oke, nah kita lihat dari tabel ini. Dari tabel ini kita lihat 0,05 di mana degree of freedom-nya itu 1. 0,05 degree of freedom-nya 1. Kita dapat nilainya itu 3,841. Ya. Jadi kita dapat nilai tabelnya itu 3,841. Ini kita lihat dari tabel chi-square. Nah, kemudian langkah ketiga kita hitung yang pakai rumus yang tadi. Ya. Jadi setelah kita hitung dapat hasilnya itu 2,5 dan kemudian kita membuat kesimpulannya. Jadi jika yang tadi kita hitung itu kurang dari sama dengan chi-square yang ada di tabel, maka H0-nya itu tidak ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari jumlah lulusan sebelum dan sesudah insentif. Itu. Untuk UAS yang bakal kita bahas nanti itu di statistik non parametriknya cuma ada 2 metode. Kita pakai 2 metode saja. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti pada saat UAS yang saya jelasin tadi, yang uji tanda atau nanti uji selanjutnya itu bakal keluar juga. Nah, yang kedua itu ada uji peringkat pertanda Wilcoxon. Jadi hampir sama seperti uji saintes tadi, cuman uji Wilcoxon ini tidak hanya melihat tanda positif atau negatif dari suatu perbedaan, namun perbedaannya atau nilai perbedaannya itu juga diperhitungkan. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya mirip-mirip juga, sama ya, kecuali langkah tiganya. Langkah ketiganya langsung kita nggak menggunakan rumus. Jadi kita langsung hitung manual dengan menggunakan cara-cara seperti ini. Jadi misalkan kita langsung masuk ke contoh soal saja.
Jadi misalkan kondisi perekonomian yang belum stabil mengakibatkan tingkat penjualan barang elektronik sedikit terpengaruh. Berikut data sampel yang diambil dari beberapa retail elektronik sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Di sini ada datanya sebelum dan sesudah ini ya. Kemudian dengan tingkat keyakinan 95%, ujilah apakah terdapat perbedaan tingkat penjualan setelah terjadinya krisis ekonomi. Nah, jadi pertama-tama kita masuk ke langkah 1 dulu ya. Langkah 1 itu kita membuat hipotesis. Jadi kita buat hipotesis nolnya itu M sama dengan 0 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penjualan setelah terjadinya krisis ekonomi. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif berupa M tidak sama dengan 0 yang berarti tidak terdapat perbedaan ya. Yang tidak sama dengan 0 berarti terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penjualan setelah terjadinya krisis ekonomi. Nah, langkah kedua kita cari nilai K-square-nya di tabel ya. Jadi kita dapat alfanya tadi 0,05, kemudian jumlah datanya itu ada 10. Jadi kita cari 0,05 dan 10. Jadi kita lihat dari sini ya. Jadi kita lihat di sini kita dapat itu nilainya adalah 8 ya. Jadi 0,05 kemudian N-nya 10 dan jangan lupa juga pengujiannya ini 2 arah. Jadi kalau ada tanda sama dengan dan tidak sama dengan itu pengujiannya berarti 2 arah. Kalau misalkan nanti tandanya ada lebih dari misalkan hipotesis nolnya itu lebih dari sama dengan, kemudian hipotesis alternatifnya itu kurang dari. Nah itu berarti pengujiannya itu 1 arah. Tapi kalau misalkan ada sama dengan tidak sama dengan itu pengujiannya 2 arah. Jadi kita dapat nilainya itu adalah 8 ya di tabel. Kemudian langkah ketiga kita bakal buat tabel ini. Tabel setelah yang sesudah ini. Jadi ada tabel beda yang berarti kita selisihkan nilai sesudah dengan sebelum. Jadi kita kurangkan sesudah dikurang sebelum. Kita dapat data pertama itu nilainya minus 20, data kedua nilainya 30 dan seterusnya. Sampai 10 data ini. Kemudian kita absolutkan ya. Kita bikin nilainya jadi mutlak. Kemudian kita bikin kita ranking ya. Kita ranking nilai absolut tadi, nilai mutlak tadi. Jadi rankingnya itu dari nilai yang terkecil sampai ke nilai yang terbesar. Pertama-tama berarti kita pilih yang 5 ini ya, nilai 5 ini, karena nilai 5 ini yang paling kecil. Nah, rankingnya berarti 1 dan 2, karena ada 2 data, 1 dan 2. Tetapi kita tulisnya nanti di nilai rank ini adalah rata-rata dari nilai ranking 1 dan 2, berarti 1,5. 1 ditambah 2 dibagi 2, dapat 1,5. Itu kalau misalkan ada data yang sama ya. Kemudian setelah 5 nanti ada 20. 20 ada 1, ada 2, ada 3. Tadi rank 1, rank 2 sudah, berarti rank 3, 4, 5. 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 3. Berarti untuk dapat rata-ratanya sehingga kita tulis nilai ranknya itu ada 4, 4, 4. Dan seterusnya sampai ke 50 ya. Sampai ke yang ranking di data 50 ini. Oke, kalau sudah kita nanti urutkan lagi, kita nanti susun lagi yang mana yang masuk ke rank positif dan rank negatif. Tanda positif dan negatif ini kita lihat dari nilai bedanya, nilai selisihnya ini. Jadi kalau misalkan nilai selisihnya itu negatif, kita masukkan ke rank negatif. Jadi misalkan data pertama dia ranknya 4, kemudian selisihnya itu adalah minus 20, berarti kita masuk ke rank negatif 4 di data 1 ini. Kemudian kalau data 2, ranknya 6,5, selisihnya itu adalah positif, maka kita masuk ke rank positif 6,5. Itu. Sampai seterusnya sampai ke data 10. Nanti kita totalin ya, sehingga dapat T1 sama dengan 20, T2 sama dengan 35. T1 ini yang untuk rank positif saja, yang T2 untuk rank negatif saja. Nanti kita pilih T yang mana yang paling rendah ya, nilai T mana yang paling rendah. Itu yang nanti kita jadikan T hitungnya. Kalau di sini berarti T1 ya, nilainya paling rendah yaitu 20. Sehingga langkah ketiga T yang dipilih adalah T1 sama dengan 20. Kemudian kita masuk ke langkah 4. Langkah keempat itu T1 atau T hitung tadi itu lebih besar daripada T tabel ya. Jadi 20 lebih besar daripada 8. Yang berarti H0 tidak ditolak.
Berarti kesimpulannya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penjualan setelah terjadinya krisis ekonomi. Oke, kemudian uji selanjutnya adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari dua kelompok data yang independen. Jadi uji yang sebelumnya, dua uji yang tadi ada Wilcoxon dan juga Scientist, itu ujinya untuk kelompok data independen. Kalau Mann-Whitney sendiri independen datanya. Yang berarti antara satu data dengan data yang lain itu tidak ada kaitannya satu sama lain. Misalkan kayak nilai statistika 1 sama nilai ekonomi makro misalkan. Nah, itu tidak ada kaitannya. Itu yang disebut kelompok data independen. Nah, langkah-langkahnya juga sama ya. Jadi kita rumuskan hipotesis, kemudian menentukan nilai tingkat nyatanya, kemudian menghitung kriteria pengujian, dan yang terakhir kita menarik kesimpulan. Oke, kemudian yang keempat, yang tadi untuk uji Mann-Whitney ini kita bakal bahas di contoh soal saja. Soalnya di soal UAS itu ada keluar yang tahun lalu. Nah, kemudian yang keempat adalah uji keacakan atau run test yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang kita ambil merupakan sampel yang acak. Jadi ada 4 langkah juga, ini juga sama. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya, diketahui terdapat data usia dari 20 responden. Berdasarkan data di atas, ujilah keacakan data dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, jadi kita diberi data sebegini, kemudian kita disuruh melakukan uji keacakan atau run test. Ya. Yang pertama tentu saja kita rumuskan hipotesisnya. Hipotesis 0 berarti proses pengambilan data merupakan proses acak. Kalau misalkan hipotesis alternatifnya berarti proses pengambilan data bukan proses acak. Nah, pertama-tama kita urutin dulu datanya sampai kita bisa dapat mediannya. Jadi kita urutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Di sini datanya sudah terurut. Kemudian kita cari mediannya. Mediannya itu berarti 18 ditambah 20 dibagi 2 kan. Sama dengan 19. Jadi kita dapat mediannya 19. Kemudian data yang beracak tadi itu kita bakal susun lagi. Kemudian kita kasih kalau saya kasih warna gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya itu lebih besar daripada median, itu saya kasih warna merah. Kalau misalkan datanya lebih kecil daripada median, itu saya kasih warna kuning. Jadi saya sudah warna ini, kemudian saya bakal tentukan run test-nya itu ada berapa. Runs-nya itu ada berapa. Caranya kita lihat dari pola negatif dan positifnya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang negatif berarti nilainya itu lebih kecil daripada median. Kalau positif berarti nilainya lebih besar daripada median. Jadi misalkan 14 itu kan lebih kecil daripada 19, maka kita kasih tanda negatif. Kemudian 20 lebih besar daripada mediannya 19, berarti kita kasih tanda positif. Sampai seterusnya. Ya. Nah, kita hitung berapa banyak pola yang kebentuk gitu. Jadi misalkan ini negatif, kita hitung 1, kemudian dia beralih ke positif. Nah, positif ini karena 3 data ini positif, ini kita hitung 1 lagi. Kemudian dia beralih lagi ke negatif, itu kita hitung 1 lagi. Jadi ada 1, 2, 3, kemudian ini ada 2 positif, kita hitung 1, 4, di sini 5, kemudian 6, 7, dan 8. Ya. Jadi pergantian warna kuning sama merahnya itu kita hitung. Gitu. Sehingga dapat nilai runs-nya itu 8. Untuk nilai N1-nya sendiri itu adalah data sama, data positif ya, yaitu 10. Data yang positif ini 10. Kemudian data kedua yang negatif itu adalah 10 juga ya. Banyaknya yang negatif itu ada 10. Nah, untuk BB dan BA ini kita lihat dari tabel lagi. Kita lihat dari tabel lagi di tabel ini, tabel distribusi U. Tabel distribusi U kita pakai yang alfanya ini 0,05. Bukan tabel ini. Nah, ini bukan tabel U, tabel nilai R untuk kejiran sini. Nah, ini tabel R batas bawah. Jadi BB batas bawah kita dapat dari tabel nilai R ini.
kita cari nilai N1-nya itu sama dengan 10 dan juga N2 sama dengan 10 ya. Jadi kita dapat nanti nilainya itu adalah 6 untuk batas bawah. Kemudian batas atasnya itu N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10, kita dapat ini hasilnya 16 nih ya. 16. Jadi batas bawahnya 6, batas atasnya 16. Sehingga kita bisa bikin grafik seperti ini. Kemudian ternyata nilai range kita itu berada di antara BB dan juga BA, batas bawah dan juga batas atas. Maka ketika nilainya itu berada di antara batas bawah dan juga batas atas, H0-nya itu tidak ditolak. Yang berarti proses pengambilan data merupakan proses acak dengan tingkat keyakinan 95%. Itu untuk run test. Kemudian terakhir adalah rank order Spearman. Yang berarti kita menghitung dan menguji korelasi atau hubungan untuk data yang berbentuk ranking. Nah, langkah-langkahnya ini sama seperti sebelumnya. Jadi kita rumusin hipotesisnya dulu, kemudian nentuin nilai tingkat nyata, lalu menghitung kriteria pengujian, dan terakhir narik kesimpulan. Kriteria pengujiannya kita pakai rumus, ya. Ada koefisien korelasi rank order Spearman, kemudian RS ini nanti kita masukin ke nilai T0, ya, atau T hitung. Oke, mungkin itu untuk materinya. Selanjutnya adalah pembahasan UAS. Jadi ada 4 soal. Soal pertama itu mengenai pembacaan output SPSS ya. Jadi kita disuruh nanti melakukan uji asumsi klasiknya lah, buat persamaan regresinya lah, dan seterusnya. Seperti contoh di soal 1 ini, di mana kita dikasih penelitian ya. Dikasih data penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, dikasih data output SPSS-nya, kemudian berdasarkan output tersebut dengan tingkat keyakinan 95%, Anda diminta untuk yang pertama melakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan data. Kemudian buat persamaan regresi. Kemudian berapa besar proporsi variasi variabel X, variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel X. Kemudian lakukan pengujian secara bersamaan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu pengujian secara parsial, dan yang terakhir adalah apakah persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk prediksi. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang soal 1A ya. Jadi melakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan data, di mana diketahui nilai DU-nya itu 1,6498. Nah, jadi kita masuk uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini kita lihat dari tabel koefisien, ya. Dari tabel koefisien yang ini. Jadi kita nanti lihat nilai VIF-nya, VIF-nya ini. Ya. Jadi dari output didapatkan bahwa variabel profitabilitas VIF-nya itu 1,585, kemudian variabel hutang 1,106, lalu ada variabel likuiditas, VIF-nya itu 1,684. Nah, seluruh variabel independen ini nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Maka kesimpulannya tidak ada multikolinearitas ya. Karena nilai VIF dari seluruh variabel independennya itu kurang dari 10. Kalau misalkan salah satu aja ada yang lebih dari 10, maka terjadi masalah multikolinearitas. Kemudian yang kedua adalah autokorelasi. Autokorelasi kita lihat dari model summary. Kita lihat dari model summary. Kita lihat di Durbin-Watson. Karena kita menggunakan Durbin-Watson test. Ya. Jadi untuk menguji autokorelasi syaratnya adalah nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DU dan 4 min DU. Nah, di tabel output nilai DW-nya itu atau Durbin-Watson-nya itu 1,936 ya. Nih, 1,936. Kemudian dari soal nilai DU-nya itu 1,6498. Yang di sini. Nilai DU-nya itu 1,6498. Maka 4 dikurang DU berarti kita dapat 4 dikurang 1,6498, yang berarti 2,3502. Maka intervalnya itu 1,6498 lebih kecil dari DW, 1,936 lebih kecil dari 2,3502. Yang berarti nilai DW-nya ini berada di antara 4 dikurang DU sama DU. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi ya. Karena nilainya itu berada di antara
DU dan 4 dikurang DU. Oke, itu untuk uji asumsi klasik yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai uji heteroskedastisitas. Nah, kita lihat dari scatter plot ya. Scatter plot itu yang ini. Yang ini ada scatter plot, dependent variable, nilai perusahaan. Jadi kita lihat scatter plotnya, dari output didapatkan bahwa titik pada scatter plot itu tidak membentuk pola tertentu ya. Jadi kita lihat polanya ini beracakan. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini. Nah, kemudian yang keempat terakhir adalah uji normalitas. Kita lihat dari grafik ini ya, yang ada garis lurus miring ini. Jadi kita lihat data-datanya itu berada di sekitar garis lurus ini, yang berarti data residualnya itu terdistribusi normal, sehingga uji normalitasnya juga lolos. Jadi kesimpulannya keempat uji ini lolos, yang berarti data sudah layak digunakan untuk analisis regresi berganda. Itu untuk soal 1A. Kemudian untuk yang B, buatlah persamaan regresi ganda dari output SPSS tersebut. Jadi kita disuruh buat persamaan regresinya, yang berarti kita cari nilai B dari koefisien ya, nilai beta dari koefisien. Nah, kita buat persamaan regresinya itu, berarti Y prediksi atau prediksi Y sama dengan 0,267 yang kita dapat dari konstanta, kemudian ditambah sama 0,164 X1 dari variabel profitabilitas, kemudian dikurang 0,041 X2 dari variabel hutang ya. Di sini nilainya minus nih. Nilainya minus. Kemudian ditambah 6,699 X3 dari likuiditas ya, variabel likuiditas. Dimana kita juga kasih keterangan ya. X1 itu profitabilitas, X2 hutang, X3 likuiditas, kemudian Y prediksi itu adalah nilai perusahaan. Dan kita juga buat keterangannya. Jika X1, X2, X3 bernilai 0, maka besarnya nilai perusahaan atau Y itu 0,267. Kita lihat dari konstantanya. Kemudian jika X2 dan X3-nya itu konstan, maka setiap kenaikan satu satuan X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,164 satuan. Dan seterusnya untuk S2, S3 juga. Kalau misalkan dia minus, nanti kesimpulannya itu jika misalkan yang X2 ini kan minus nih, utang ini. Maka kesimpulannya jika X1 dan X3 konstan, maka setiap kenaikan satu satuan X2 akan menurunkan Y sebesar 0,041 satuan. Nah, jadi kalau misalkan dia minus, hasilnya itu X-nya itu naik, maka Y-nya bakal turun. Jadi berbalik arah. Tetapi kalau misalkan positif, berarti dua-duanya itu bakal naik. Yang satu naik, yang satu bakal naik. Gitu. Itu untuk persamaan regresinya. Nah, teman-teman juga bisa ubah ya nanti X1, X2, X3-nya ini sama variabel profitabilitas, variabel hutang, variabel likuiditas. Supaya lebih bagus saja daripada X1, X2, X3 gitu. Jadi teman-teman nanti jelasin juga X1 itu apa, X2 itu apa, X3 itu apa. Kemudian yang C, kita disuruh menentukan berapa besar proporsi variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independennya atau variabel X. Nah, untuk hal ini kita bakal lihat dari model summary di bagian adjusted R-square. Ya. Nih, model summary adjusted R-square, kita dapat nilainya itu 0,676. Di sini ada titik 6,676, berarti 0,676. Maka koefisien determinasi gandanya itu 0,676 dikali 100%. Kita jadikan ke persen ya. Jadi dapat 67,6%. Yang artinya sebesar 67,6% dari variasi nilai perusahaan atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel X1 atau profitabilitas, X2 atau hutang, dan S3 atau likuiditas. Dan sisanya 32,4%, yang berarti 1 dikurang 67,6% ya, dapat 32,4%, itu dijelaskan oleh variasi variabel lain. Gitu. Itu untuk yang C. Kemudian yang D, kita disuruh lakukan pengujian secara bersamaan. Pengujian secara bersamaan berarti uji simultan ya. Uji simultan berarti kita pakai uji F.
Nah, pertama-tama berarti kita buat hipotesisnya dulu. Hipotesis nolnya itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari X1, X2, dan X3 terhadap Y. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu betanya itu tidak sama dengan 0. Yang berarti paling sedikit ada satu variabel X yang mempengaruhi Y. Nah, sebenarnya ada dua cara ya, kalau kita lihat di tabel ANOVA. Jadi kita kalau mau uji simultan, kita pakai tabel ANOVA. Kita lihat di tabel ANOVA-nya. Itu ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa lihat dengan nilai sig ya, di sini, significance di ANOVA-nya. Kemudian cara kedua juga kita bisa pakai nilai F ya, F 21,152 ini. Nah, kalau cara satu berarti kita bandingin nilai sig itu sama nilai alfanya, nilai 0,05 ya. Di sini alfanya 0,05. Jadi nilai sig-nya itu kan 0,000. Itu berarti kurang dari alfanya dong, 0,05. Yang berarti kesimpulannya H0-nya itu ditolak. Yang berarti paling sedikit ada satu variabel X yang mempengaruhi Y dengan tingkat keyakinan 5%. Kalau pakai cara kedua berarti kita bandingkan F tabel dengan F hitung. Ya. F hitung sudah diketahui nih, 21,152. F tabelnya kita bisa cari juga melalui tabel ya. Apakah di sini ada F tab? Di sini ya. Oh, karena nilainya terlalu besar ya, di sini 26, sedangkan yang saya bagikan tabelnya itu lebih dari 26. Lebih cuma sampai 18 saja. Jadi tidak ada. Kalau kita lihat di F tabel, yang dimana teman-teman juga bisa cari di Google ya, gambar F tabelnya itu dapat angkanya itu 2,98. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa F hitung yang berarti lebih besar daripada F tabel, yang berarti H0-nya ditolak juga. Yang berarti paling sedikit ada satu variabel X yang mempengaruhi Y dengan tingkat keyakinan 95%. Itu untuk pengerjaan nomor D. Kemudian selanjutnya adalah yang E, kita lakukan pengujian secara parsial. Secara parsial berarti kita melakukan uji T. Jadi kita uji satu persatu variabel independennya. Yang pertama berarti beta 1 untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y. Kita pakai yang probabilitas ini ya. Yang profitabilitas, sorry. Profitabilitas kita lihat nilai sig-nya. Jadi kita lihat nilai sig-nya. Di sini nilai sig-nya itu 0,033 ya. Yang berarti kurang dari 0,05. 0,05 ini alfanya. Nanti kesimpulannya itu H0-nya itu ditolak. H0 ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 atau profitabilitas terhadap Y atau nilai perusahaan dengan tingkat keyakinan 95%. Kemudian uji yang kedua, kita lihat di X2, yaitu hutang. Itu nilai sig-nya itu 0,868. Yang berarti lebih besar daripada 0,05. Berarti H0-nya itu tidak ditolak. Maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan X2 atau variabel hutang terhadap Y atau variabel nilai perusahaan dengan tingkat keyakinan 95%. Kemudian untuk uji ketiga yaitu likuiditas ya. Kita bisa lihat nilai sig-nya itu 0,000. 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari X3 atau variabel likuiditas terhadap Y atau variabel nilai perusahaan dengan tingkat keyakinan 95%. Itu untuk uji T-nya. Jadi kita lihat nilai sig di koefisien ya, di tabel koefisien. Kita lihat nilai sig di sebelah T-nya. Di sebelah, di sini ada T, di sini ada sig. Nah, kita lihat nilainya. Itu untuk yang E. Kemudian yang F, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, apakah persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi? Nah, teman-teman, syaratnya itu jika hasil uji F sudah signifikan, atau dalam arti pada saat uji F itu terdapat kesimpulan H0-nya itu ditolak, ya, seperti di uji penelitian ini, H0-nya ditolak, maka persamaannya itu layak digunakan. Ya. Jadi jika hasil uji F-nya itu dapat
hasilnya H0 ditolak, maka persamaannya itu layak digunakan. Nah, dari hasil pengujian ANOVA tadi didapatkan hasil H0-nya itu ditolak. Maka persamaan regresi ganda dapat digunakan untuk prediksi. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Jadi di soal 2, hasil survei yang dilakukan sebuah lembaga riset terhadap beberapa keluarga yang diambil sebagai sampel untuk mengetahui besarnya pendapatan terhadap besarnya pengeluaran untuk konsumsi pada bulan Oktober 2020 adalah sebagai berikut dalam jutaan rupiah. Kita dikasih data segini. Kemudian pertanyaannya yang pertama, bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut? Jelaskan pula besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Kemudian buatlah persamaan regresi linear, dan kemudian lakukan uji T. Dan terakhir, jika keluarga Emir memiliki pendapatan sekitar 12 juta rupiah, berapa perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi? Jadi yang pertama, kita bakal jawab dulu yang A ya. Bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut? Oh ya, tapi sebelum itu, jadi kita perlu tentuin dulu. Kita perlu tentuin dulu mana variabel dependen dan variabel independennya. Kalau kita baca soalnya, untuk mengetahui besarnya pendapatan terhadap besarnya pengeluaran untuk konsumsi ya. Jadi variabel dependennya itu adalah variabel konsumsi ya, yang berarti variabel yang dipengaruhi adalah variabel konsumsi, maka variabel konsumsi adalah variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah variabel pendapatan, variabel yang mempengaruhi, yaitu pendapatan. Jadi kita sudah tahu X-nya itu berarti pendapatan, konsumsinya itu adalah Y. Nah, teman-teman bisa buat dulu, kan datanya itu seperti gini ya, data tabelnya itu keluarga, pendapatan, konsumsi. Itu teman-teman ditranspos saja jadi keluarga, pendapatan, konsumsi. Jadi kolom, yang baris jadi kolom. Sehingga jadi seperti gini. Nah, kemudian kita cari X kuadrat dan Y kuadratnya untuk nanti perhitungan korelasi ya, koefisien korelasi. Dan juga kita cari nilai X dikali Y. Setelah kita dapat, ya, jadi X kuadrat dari keluarga A misalkan, itu pendapatannya kan 8. Berarti X kuadratnya itu 8 dikali 8, 64. Konsumsinya itu 5 dikali 5, 25. XY-nya itu berarti 8 dikali 5. Ya. 8 dikali 5, 40. Nanti ditotalin semua dapat 476, 193, dan 300. Oke, jadi kita bisa dapat sigma X-nya itu 66 ya. Kemudian sigma X kuadrat itu 476, sigma Y 41, sigma Y kuadratnya 193, dan sigma XY-nya itu 300. Di mana N-nya itu atau jumlah datanya itu adalah 10. Nah, kita pakai rumus ini. Jadi kita masukin saja R sama dengan N dikali sigma XY. Berarti 10 dikali 300 ya. Kemudian dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dikurangi sigma S-nya itu 66 dikali sigma Y 41. Itu untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya itu, untuk penyebutnya sendiri ada akar perkalian dari N dikali sigma X kuadrat. N-nya itu 10 dikali 476 ya, sigma X kuadrat. Kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Kalau sigma X dikuadratkan berarti kita pakai sigma X 66 dikuadratkan, 66 kuadrat. Ya. Kemudian tutup kurung dikali dengan yang Y lagi, 10 dikali 193 dikurangi 41 kuadrat. Nanti teman-teman hitung pakai kalkulator, dapat penyebutnya itu 317,1687. Yang pembilangnya 294. Nanti dibagi hasilnya dapat 0,9270. 0,9270 ini untuk nilai korelasinya. Untuk determinasinya itu berarti R kuadrat ya. Kita cari R kuadrat. Teman-teman bisa langsung dapatkan dengan R ini 0,9270 ini dikuadratkan. Jadi dapat 0,8592. Yang berarti nilainya 85,92%. Dikali 100% ya, dapat 85,92%. Nah, arti dari R sama dengan 0,9270 ini, hubungan antara variasi X atau pendapatan dan variasi variabel Y, konsumsi,
adalah kuat dan positif. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan R-nya itu mendekati nilai 1, berarti hubungan antara variabel X dan Y-nya itu kuat dan positif ya, karena dia nilainya adalah positif. Tapi kalau misalkan dia mendekati nilai 0, maka hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah lemah. Tapi kalau misalkan nilainya masih positif, berarti lemah dan positif. Tapi kalau negatif, berarti lemah dan negatif. Kemudian untuk R kuadrat ini koefisien determinasi ya. Kita dapat 85,92%, artinya sebesar 85,92% dari variasi Y atau konsumsi dapat dijelaskan oleh variasi X atau pendapatan. Sisanya itu 1 dikurang 85,92%, yaitu 14,08%, dijelaskan oleh variasi variabel lain. Oke, itu untuk yang A. Kemudian yang B, kita disuruh buat persamaan regresi linear dan jelaskan maknanya. Maka kita buat lagi tabelnya. Yang X, Y, dan Y ini sebenarnya hasil dari ini ya, dari data pendapatan dan juga konsumsi. Saya buat jadi X, Y, Y. Kemudian kita buat lagi satu kolom, yaitu X, Y dikurang X bar, yang dimana kita sebenarnya perlu cari dulu ya X bar dan Y barnya. Jadi X barnya itu 66 total dari seluruh data yang variabel X, itu dibagi sama jumlah datanya, yaitu tadi 10 ya jumlah datanya, berarti 6,6 rata-rata untuk X. Kemudian yang untuk Y berarti 41 dibagi 10, dapat 4,1. Maka kita bisa cari XI dikurang X barnya dikali YI dikurang Y bar. Kemudian kita juga nanti buat kolom untuk XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, seperti contoh data pertama, XI-nya itu 8, YI-nya itu 5. Nah, untuk datanya ini berarti 8 dikurang 6,6. 6,6 ini adalah rata-rata dari X. Kemudian dikali 5 dikurang 4,1. 4,1 ini dari Y. Nah, kita dapat hasilnya 1,26. Kemudian untuk kolom keempat, XI dikurang S bar dikuadratkan, berarti 8 dikurang 6,6 dikuadratkan. Berarti dapat 1,96. Nanti seterusnya untuk data kedua, data ketiga, dan sampai data ke-10 juga sama. Nanti nilai 1,26, 3,36, 2,86, dan seterusnya itu bakal kita jumlahin sampai dapat nilainya itu 29,4. Dan untuk XI dikurang X barnya juga demikian, kita jumlahin dapat nilainya 40,4. Nah, kita masukin rumus ya. Rumusnya itu B1, kita cari dulu B1-nya, yaitu sigma dari XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Dibagi dengan sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Berarti kita dapat B1-nya itu 29,4 dibagi 40,4. Dapat B1-nya 0,7277. Kemudian B0 itu Y bar dikurang B1 dikali X bar. Yang berarti B0-nya itu 4,1 Y barnya, rata-rata Y-nya, dikurang 0,7277 dikali 6,6. Sehingga dapat B0-nya itu minus 0,7030. Dan persamaan regresinya menjadi begini. Prediksi Y sama dengan minus 0,7030 ditambah 0,7277X ditambah E. Di mana Y top ini adalah konsumsi, kemudian X-nya adalah pendapatan. Kemudian kita juga buat artinya ya, arti dari persamaan regresi ini. Jika nilai X atau variabel pendapatan itu sama dengan 0, maka besarnya konsumsi adalah sebesar minus 0,7030, yang berarti sebesar minus Rp703.000. Kemudian setiap kenaikan satu satuan X atau pendapatan akan menaikkan Y atau variabel konsumsi sebesar 0,7277 satuan. Jadi kita buat dua kesimpulan ini. Yang satu untuk koefisiennya, yang satu untuk X variabel pendapatannya. Oke, next kita masuk ke yang C. Jadi kita lakukan uji T, uji parsialnya untuk koefisien regresi B dengan nilai alfa sama dengan 5%. Di sini variabel independennya cuma satu ya, jadi kita ujinya cuma satu saja. Nah,
kita berarti perlu mencari nilai Y prediksinya yang kita dapat dari substitusi nilai X yang ada di data. Jadi misalkan tadi kan kita sudah dapat nih persamaan Y-nya itu minus 0,7030 ditambah 0,7277X. Nah, kita nanti cari masing-masing ya per datanya. Jadi misalkan yang data pertama minus 0,7030 ditambah 0,7277 dikali X-nya, yaitu 8. Jadi kita dapat 5,1188. Terus sampai ke data 10, sampai ke 6,5743. Nanti kita totalin, dapat nanti hasil Y prediksinya itu bakal sama dengan nilai Y ini, ya, yaitu sebesar 41. Nah, kemudian di kolom selanjutnya adalah mengenai Y dikurang Y topi dikuadratkan. Yang berarti kita membuat selisih dari Y dan juga Y prediksi. 5 dikurang 5,1188 dikuadratkan, dapat 0,0141 untuk data pertama. Data kedua berarti 2 dikurang 2,9356 dikuadratkan, dapat 0,8754. Terus sampai bawah, sehingga nanti kita totalin hasilnya dapat sigmanya itu sebesar 3,5050. Nah, setelah buat tabel, kita boleh sebenarnya tabel ini dibuat di langkah ketiga ya. Jadi langkah pertama itu kita pertama-tama buat ini dulu, hipotesisnya. Kita buat hipotesisnya dulu, hipotesis 0 berarti beta 1 sama dengan 0, yang berarti tidak dapat pengaruh yang signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Kalau hipotesis alternatifnya berarti beta 1 tidak sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Kemudian langkah kedua kita cari nilai T tabelnya. Ya. Kita cari nilai T tabelnya. Nilai T, distribusi T. Kita lihat di distribusi T 0,025 di mana degree of freedom-nya itu 10 dikurang 2. Datanya ada 10 dikurang 2, 8. Dapat 2,306. Mengapa alfanya dibagi 2? Karena hipotesisnya itu kan 2 arah ya. Dia ujinya itu 2 arah. Karena ada sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi alfanya dibagi 2. Sehingga dapat 2,306 untuk T tabelnya. Kemudian langkah ketiga kita cari T hitungnya. Yang pertama berarti kita cari SE. SE itu sama dengan SSE atau sum of square error. Di akar dari SSE dibagi dengan N dikurang 2. Sehingga SE dapat akar dari 3,5050 yang saya kasih warna kuning ini. Kemudian dibagi dengan N dikurang 2, 10 dikurang 2, atau 8. Nah, SE-nya itu dapat 0,6619. Setelah dapat SE, kita cari SB1. SB1 itu berarti SE dibagi akar sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Sehingga kita dapat SB1-nya itu 0,6606 dibagi dengan akar 40,4. Artinya ini ada kesalahan tulisannya, seharusnya 0,6619. Nah, kemudian dapat SB1-nya itu 0,1041. Nanti kita dapat SB1-nya itu 0,1041, sehingga kita bisa cari T0. T0 itu berarti 0,7277 dibagi dengan 0,1041. Sebentar. Nih, 0,7277 itu dapat dari B1 ya. Dapat dari B1-nya. Jadi B1 dibagi SB1. Sehingga dapat nilai T0-nya itu 6,988. Sehingga kita sudah dapat nilai T0-nya. Langkah keempat berarti kita bandingkan T0 sama T alpha. Atau T hitung dengan T tabel ya. Nah, T hitungnya 6,988 lebih besar dari T alpha 2,3060. Yang berarti H0-nya itu ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan terhadap konsumsi dengan tingkat keyakinan 95%. Itu untuk yang C. Ini berarti 0,6619. Ini ada kesalahan tulisan.
Dan kemudian yang D, jika keluarga Emir memiliki pendapatan sekitar 12 juta rupiah. Berapakah perkiraan besarnya pengeluaran konsumsinya? Jadi kita langsung masukkan ke persamaan regresi yang tadi sudah kita buat, yaitu minus 0,7030 ditambah 0,7277 X ditambah E. E-nya ini kita buang saja, hapus saja, sehingga dapat minus 0,7030 ditambah 0,7277 dikali 12. Ya. Tidak usah masukkan 12 juta, karena datanya ini per juta rupiah. Ya. Data yang tadi, yang ini ya. Nih. Nih. Itu dalam jutaan rupiah. Jadi kita nggak perlu tulis dalam bentuk juta ya. 12 juta gitu, enggak. Nah, jadi kita dapat nanti Y-nya itu sama dengan 8,030. Yang berarti jika keluarga Emir memiliki pendapatan sekitar 12 juta rupiah, maka perkiraan besar pengeluaran konsumsinya itu 8.030.000 rupiah. Gitu. Itu untuk jawaban soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke soal 3 ya. Soal 3, ini juga singkat ya. Jadi bagian akademik Universitas Bogor Jaya ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai UTS yang dilakukan secara daring bagi mahasiswa jurusan teknik elektro dan teknik mesin. Nah, yang diminta adalah ujilah pendapat yang menyatakan bahwa rata-rata nilai UTS mahasiswa teknik elektro lebih tinggi daripada teknik mesin berdasarkan sampel acak yang diambil dari masing-masing jurusan, di mana tingkat kepercayaannya itu 95%. Pertama-tama, berarti soal 3 ini kita bakal gunakan Mann Whitney ya. Kita bakal gunakan Mann Whitney. Ya. Jadi kita bakal melakukan, kita bakal tentuin dulu hipotesisnya. Ini untuk langkah ketiga ya. Jadi kita pertama-tama tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis 0 itu M1 kurang dari sama dengan M2. Ya. Karena ngapa? Karena dia menyatakan ujilah pendapat yang menyatakan bahwa rata-rata nilai UTS mahasiswa teknik elektro lebih tinggi daripada teknik mesin. Lebih tinggi berarti lebih besar gitu ya. Teknik elektro lebih besar daripada teknik mesin. Itu nanti kita taruh di hipotesis alternatifnya. Nanti berarti hipotesis nolnya itu kurang dari sama dengan. Gitu. Jadi rata-rata untuk H0-nya sendiri, maka rata-rata nilai UTS mahasiswa teknik elektro lebih rendah atau sama dengan teknik mesin untuk hipotesis nolnya. Untuk hipotesis alternatif, M1 lebih besar daripada M2, yang berarti rata-rata nilai UTS mahasiswa teknik elektro lebih tinggi daripada teknik mesin. Ini yang pendapat yang ada di soal itu. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua kita menentukan U-tabel. U-tabel kita bisa lihat dari tabel distribusi U. Tabel distribusi U. Ini, tabel distribusi U kita pilih yang alfanya itu 0,05 karena tingkat kepercayaannya 95% ya. Kemudian satu arah. Karena ada tanda lebih dari sama kurang dari. Jadi kita cari N1-nya itu kita hitung data dari nilai UTS teknik elektro itu ada 8. Yang untuk teknik mesin ada 10 ya datanya. Jumlah datanya ada 8 dan 10. Berarti N1-nya itu 8, N2-nya 10. Berarti kita dapat nilainya itu adalah 20 ya. 20 untuk U-tabel. Untuk U-tabel nilainya 20. Maka kita sudah dapat U-tabelnya, selanjutnya adalah kita menghitung U-hitung ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu tabel seperti ini. Kita buat dulu tabelnya nilai UTS teknik elektro dan juga nilai UTS teknik mesin, dan di sebelahnya ada rank-nya. Yang dimana kita bakal melakukan ranking ya. Ranking dari 1 sampai 18 karena jumlah datanya ada 18. Kita lihat, kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi pertama-tama berarti nilai yang paling kecil itu 66, ranknya itu 1 karena nggak ada 66 lagi yang lain ya. Kemudian setelah 66, 67. 67 ada 1, 2, dan 3 ya. Jadi ada rank 2, 3, 4. Kita rata-ratakan berarti dapat nanti ranknya itu 3 ya.
2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3. Kemudian seterusnya ada 68. 68 juga ada 3 ya. Ada 3 data, 68, 1, 2, 3. Selanjutnya berarti rank 5, 6, 7. Rata-ratanya adalah 6. Sehingga kita pilih sini 6, 6, 6. Kita tulis sini 6. Kemudian seterusnya sampai 69, 70, dan sampai ke peringkat 18, yaitu 85. Nanti kita totalin ya. Kita totalin untuk yang nilai UTS teknik elektro, ranknya berapa, total ranknya. Kemudian yang teknik mesin juga ranknya itu ada berapa. Sehingga kita dapat R1-nya itu 73, R2-nya itu 98. Nah, selanjutnya kita bakal masukkan ke rumus. Ya. Selanjutnya kita bakal masukkan ke rumus. Yang pertama adalah U1. U1 itu N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2. Kemudian dikurangi R1. Berarti N1-nya itu 8 ya. Nilai jumlah data di teknik elektro 8, yang teknik mesin 10. Itu N2. Berarti 8 dikali 10 ditambah 8 dikali 8 ditambah 1 dibagi 2 dikurang R1-nya 73. Sehingga dapat U1-nya itu 43. U2 juga sama seperti U1, cuman yang bagian sini itu N2. Kita ganti jadi N2. Dan yang bagian R1-nya juga diganti jadi R2. Nah, kita juga dapat U2-nya itu 37. Dari U1 sama U2 kita pilih yang paling kecil nilainya. Berarti dapat U terkecilnya itu 37, yaitu U2. Dan kita bandingkan sama U tabel, di mana U terkecil 37 lebih besar sama dengan U tabel, yaitu 20. Maka H0-nya itu tidak ditolak. Jadi kesimpulannya rata-rata nilai UTS mahasiswa teknik elektro lebih rendah atau sama dengan teknik mesin dengan tingkat keyakinan 95%. Itu jawaban soal 3. Cukup simpel ya untuk soal 3. Kemudian soal 4. Soal 4 ini kita disuruh uji Spearman ya. Jadi suatu uji standar mata pelajaran statistik dan ekonomi makro diberikan kepada 12 orang mahasiswa dengan data di bawah ini. Di sini ada 12 mahasiswa ya dengan data nilai statistik dan ekonomi makro. Diminta yang A itu hitunglah Spearman rank coefficient of correlation. Dan yang B, apakah terdapat hubungan nyata antara hasil ujian statistik dan ekonomi makro dengan tingkat kesalahan 5%. Nah, berarti kita gunakan Spearman ya. Jadi yang pertama kita disuruh hitung Spearman rank coefficient of correlation. Langkah pertama, teman-teman buat lagi tabel. Buat tabel yang dimana nilai statistik sebelahnya ada rank, kemudian ekonomi makro juga di sini ada nilai ranknya. Nah, ranknya ini per variabel ya. Per variabel, jadi nilai statistik saja, nilai ekonomi makro saja. Kalau yang tadi kan digabung gitu. Ini satu-satu. Jadi kita rank dulu yang nilai statistik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ada yang paling kecil 61, ranknya 1, kemudian 67, ranknya 2, kemudian seterusnya sampai ke rank 10 yaitu nilai statistiknya 90. Ini karena ada data double ya. Data double kita cari yang rata-ratanya. Kemudian hal serupa juga berlaku bagi nilai ekonomi makro. Jadi kita susun juga dan bikin ranknya. Nah, setelah itu kita cari nilai DI kuadrat, yaitu 9 dikurang 6. Ya. Jadi rank di nilai statistik dikurangi rank di nilai ekonomi makro, kemudian dikuadratkan. Nanti dapat hasilnya 9 untuk data mahasiswa 1. 9 dikurang 6 dikuadratkan, atau 3 kuadrat. Itu sama dengan 9. Data mahasiswa 2, 4 dikurang 7 dikuadratkan. Berarti minus 3 kuadrat. Berarti 9. Kemudian terus sampai 3, 4, 5, 6, sampai 12. Ya. Sehingga kita dapat sigma DI kuadratnya itu sama dengan total dari semua ini ya. 9 tambah 9 tambah 1 tambah 1 tambah seterusnya. Dapat 75,5. Sehingga nanti kita bisa masukin ke rumus ya. RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1.
RS-nya itu sama dengan 1 dikurang 6 dikali 75,5 dibagi 12 dikali 12 kuadrat dikurang 1. Sehingga nanti dapat RS-nya itu 0,7360. Jadi Spearman rank coefficient of correlation dari data tersebut sebesar 0,736. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, apakah terdapat hubungan nyata antara hasil ujian statistik dan ekonomi makro dengan tingkat kesalahan 5%? Yang berarti alfanya 5%. Nah, pertama-tama kita bikin hipotesisnya dulu. Hipotesis 0, rho S sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat hubungan yang nyata antara hasil ujian statistik dan ekonomi makro. Kemudian hipotesis alternatifnya, rho S tidak sama dengan 0, maka terdapat hubungan yang nyata antara hasil ujian statistik dan ekonomi makro. Kemudian kita cari nilai T-tabelnya. Ya, langkah kedua kita cari nilai T-tabelnya. Karena dia hipotesisnya ini adalah pengujian dua arah ya. Pengujian dua arah berarti alfanya itu harus dibagi 2 ya. Berarti 0,025. Kita cari lagi di tabel T. Ya, tabel T 0,025 kita cari yang degree of freedom-nya itu 10. Yaitu 12 dikurang 2. 12 itu adalah jumlah data mahasiswanya. 12 dikurang 2. Berarti 10 dapat 2,228. 2,228. Itu untuk T-tabelnya. Kemudian untuk T0-nya sama dengan RS dikali akar dari N dikurang 2 dibagi akar dari R1 dikurang RS kuadrat. Yang berarti 0,7360 dikali akar dari jumlah data 12 ya. 12 dikurang 2 kemudian dibagi sama akar dari 1 dikurang 0,7360 dikuadratkan. Dapat hasilnya 3,438. Nah, kita bandingkan T0 sama T hitungnya. Yang berarti T0 lebih besar sama dengan T hitung. Sehingga H0 ditolak. Karena H0 ditolak, kesimpulannya terdapat hubungan yang nyata antara hasil ujian statistik dan ekonomi makro dengan tingkat keyakinan 95%. Itu saja untuk pembahasan soalnya. Dari soal 1 sampai soal 4. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ini opsional saja sih. Apakah perlu digambar atau enggak, tergantung dosen masing-masing ya. Kalau gambar, nanti hasilnya seperti begini. Nilai 3,438-nya ada di luar. Oke, saya ingin kasih sedikit lagi mungkin mengenai, ini sebenarnya kayak tips saja sih. Tips saja, mana tahu teman-teman kan lagi kerjain UASnya, kemudian ragu nih apakah pengerjaan saya benar atau salah. Tapi ini jangan kalian gunakan untuk ngejawab soal UASnya ya. Ini cuma untuk ngecek saja. Jadi kalau misalkan masih ada waktu, kalian mau ngecek bisa pakai cara begini. Jadi saya biasanya menggunakan Excel. Untuk soal 2, soal 3, dan soal 4 itu ada rumus Excel-nya sendiri. Kalau untuk soal 2, kita kan bicara masalah regresi ya. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan, bisa menghitung persamaan regresinya itu di Excel. Caranya bagaimana teman-teman? Pertama-tama bikin datanya dulu ya, data seperti gini. Ini nggak usah totalnya. Ini totalnya nggak usah. Nah, teman-teman kalau misalkan di bagian tab data, kemudian teman-teman masih belum ada yang namanya data analisis di sini, teman-teman boleh ke file, kemudian more, kemudian options, dan kemudian klik add-ins. Ya. Add-ins di bagian Excel add-ins, teman-teman klik go di sini. Teman-teman klik go, sehingga nanti muncul analisis toolpack sama analisis toolpack VBA. Nanti teman-teman centang saja kalau belum centang, dan kemudian klik OK. Nanti di Excel teman-teman di bagian sini ada data analisis, yang dimana bakal akan saya coba. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencari korelasi ya, nilai korelasi. Nilai korelasi berarti teman-teman ke data analisis tools-nya teman-teman pilih yang correlation. Klik OK. Kemudian teman-teman klik input range-nya. Input range-nya itu
pendapatan dan juga konsumsi ini ya, X dan juga Y ini. Jadi kita mau tahu korelasi X sama Y. Bisa juga sebaliknya Y sama dengan X. Nah, kemudian teman-teman centang di labels in first row. Dan kemudian ini kalau misalkan di output range boleh. Output range berarti kita tampilin datanya di worksheet ini, di sheet yang soal 2. Kemudian klik di sini dan kemudian klik OK. Nanti dapat hasil datanya seperti begini ya, teman-teman. Jadi korelasi antara pendapatan dan konsumsi adalah sebesar 0,9269. Kita coba balik ke PPT-nya dulu. Harusnya sama juga kalau misalkan teman-teman hitung dengan menggunakan nih. Tadi soal 2 ya. Soal 2. Nah, teman-teman seharusnya bakal dapat nilainya juga sama. Kalau misalkan teman-teman hitung manual dengan menggunakan Excel juga nanti dapatnya mirip-mirip lah. Ini kan karena pembulatan ya, jadi 0,9270. Yang di sini dapat 0,92695. Itu untuk nilai R-nya. Ya. Jadi kalau untuk mau cocokin gitu bisa menggunakan Excel. Jadi teman-teman untuk analisis data dan kemudian tidak hanya sampai situ, teman-teman juga bisa buka lagi data analisis, kemudian di bagian regression. Di bagian regression, teman-teman klik OK, disuruh input Y range atau variabel Y atau variabel dependennya. Berarti teman-teman input yang variabel konsumsi ya. Variabel konsumsi dan kemudian yang input X range-nya itu variabel independennya, yaitu pendapatan. Jangan lupa labels dicentang juga. Dan kemudian output range-nya itu saya mau letakin di sini misalkan. Di sini. Semua sudah, berarti klik OK. Sehingga nanti dapat, teman-teman nanti bakal keluar yang namanya summary output ya. Summary output di sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat nilai R-nya tadi di multiple R. Ya, 0,92695 sama juga kan. Dan kemudian nilai R square yang bakal teman-teman pakai untuk ini ya. Jadi teman-teman hitung nilai R square-nya juga sama gitu. 0,8592 sama juga kan. Lalu tidak hanya sampai situ, ini kan untuk jawab yang bagian A. Kemudian yang bagian B, yang bagian B disuruh buat persamaan regresi linear. Nah, regresi linear teman-teman juga bisa lihat kalau di Excel itu di bagian koefisiennya. Ya. Di bagian koefisiennya juga sama nih. Intercept berarti ini adalah konstantanya, yaitu minus 0,70297, atau kalau dibulatin minus 0,7030. Kemudian ditambah 0,72772 sekian gitu. Jadi kita bulatin jadi 0,7277. Ini hasilnya sama ya. Kalau hasilnya sama berarti jawaban kalian kemungkinan besar betul. Setelah itu sudah di persamaan, terus yang bagian C disuruh uji T kan. Disuruh uji T, kita bisa lihat nilai uji T-nya itu di bagian sini. Di bagian T-stat. Nih, T-stat ini. Di bagian pendapatan ya. Bagian pendapatan variabel independennya. Itu dapat juga nilai T0-nya itu 6,98813. Sama ya, 6,988 juga. Jadi ini untuk nyocokin aja kalau misalkan pengerjaan teman-teman apakah benar atau salah. Atau perhitungannya nanti ada yang kurang jadi tambah, kemudian kali jadi bagi. Nah, ini untuk nyocokin saja. Itu untuk uji T, kalau uji F nanti teman-teman bisa lihat dari seperti yang tadi pembacaan output SPSS-nya, pembacaan output SPSS-nya itu bisa dilihat dari nilai signifikansinya atau nilai F-nya. Kalau dia minta uji F. Itu untuk yang soal 2. Kemudian soal 3 sama soal 4 sebenarnya nggak ada rumus yang kayak sudah pasti ada yang tadi di data analisis ini. Cuman ini mungkin untuk membantu teman-teman saja. Kalau misalkan soal 3 kan, kita mau disuruh untuk rank.
untuk rankingin ya. Ranking dari 1 sampai jumlah datanya. Misalkan yang soal 3 tadi. Soal 3 tadi kan digabung ya datanya untuk di-rankingkan. Jadi teman-teman pertama-tama tulis dulu datanya. Data ini nilai UTS ini, teknik elektro, teknik mesin, dan kemudian teman-teman gabungin ya. Gabungin nilai UTS teknik elektro dan juga teknik mesin. Nanti setelah gabungin, teman-teman masukin rumus. Rumusnya itu ada sama dengan rank.avg. .avg, kemudian dalam kurung, B4 ini adalah angka atau data yang ingin teman-teman cari, blok, ya, di blok. Kemudian ada reference. Reference itu berupa data yang teman-teman sudah gabungkan dari 72, 67 sampai ke 70 ini. Jadi teman-teman urutin. Kemudian titik koma, nah ordernya itu adalah 1 karena kita mau cari dari nilai ranking dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Jadi teman-teman pilih 1 ya, ascending. Sehingga nanti dapat ranknya itu kalau yang 72 berarti 15 dan kemudian teman-teman copy saja. Ini juga bisa di-copy untuk yang bagian sini. Dan kemudian di-copy saja, nanti dapat hasilnya sama. Sama dengan yang kita hitung manual. Sekali lagi, ini cuma untuk nyocokin aja. Tadi soal 3 ini. Nah, ini sama juga. Itu untuk rankingnya. Kalau misalkan yang ini juga sama sih. Soal 4 juga untuk rankingnya juga sama. Mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas. Dan mungkin juga berguna bagi teman-teman semua. Oke, ya gitu aja mungkin. Good luck untuk UASnya. Terima kasih sudah mengikuti mentoring ini sampai detik ini. Terima kasih.